Selamat pagi Bu Sulis. Pagi. Ya, gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya, udah mendingan ya. Ya, Ibu sesuai dengan perjanjian kita kemarin, kalau hari ini kita akan bertemu untuk membahas mengenai apa sih hipertensi? Nah, hipertensi adalah meningkatnya tekanan darah kita, yaitu 140 ke atas sampai per 90 ke atas gitu, misalkan 90 ke 100 gitu. Nah, terus di sini ada kategori tekanan darah ya, dari tekanan darah normal, dari sedang, berat, sampai yang sangat berat, dimana yang dikatakan normal itu 130 per 80 juga ada di sini. Jadi kita sama-sama melihat ya Bu ya. Nah, terus tekanan darah tinggi ringan itu, yang ringannya itu 140 sampai 150 per 90 sampai 99 mm tadi ya Bu. Jadi itu masih di kategori ringan gitu kan. Cuman kan semua tubuh seseorang kan berbeda-beda. Ada yang 140 udah kelihatan banget kayak gitu, ada yang biasa-biasa aja. Itu kan kembali ke respon tubuh kita. Nah, terus ada tekanan darah tinggi sedang itu dari 160 sampai 170 per 100, bawahnya itu 100 sampai 109. Terus yang tingginya itu yang berat ya Bu ya, 180 sampai 209. Nah, bawahnya itu dari 110 sampai 119 mm tadi. Ini yang sangat berat Bu, yang lebih dari 200 ya. Terus yang ini sangat berbahaya sekali, yang sangat berat ini, makanya kita wajib mengontrol kesehatan kita gitu kan. Terus gejalanya apa sih yang dirasakan? Yang biasa yang umum dirasakan oleh penderita hipertensi memang sakit kepala gitu kan, pusing, terus mudah lelah juga kan, terus telinga berdengung kayak yang dirasakan kan, bisa juga pandangan kabur, susah tidur, terasa sakit di tengkuk yang di belakang itu. Terus tekanan darah kita itu lebih dari normal, nggak seperti biasanya, nggak pada nilai normal biasanya gitu. Nah, terus apa yang menyebabkan tekanan darah tinggi? Bisa karena faktor genetik, keturunan gitu. Karena kan ibu juga ada keturunan dari itu kan, dari ibu sama bapak. Nah, terus ya hidup kita yang nggak sehat, tapi lebih dominan, maksudnya lebih besar kemungkinan yang ada riwayat dari keluarga, ditambah sama pola hidup kita yang nggak sehat, itu gampang banget untuk terjadi hipertensi kayak gitu. Ada juga gaya hidup yang kayak jenis makanan gitu kan, jadi kita suka makan yang asin, makanan asin, terus merokok, minuman beralkohol misalnya kan. Terus kurangnya olahraga, apalagi masa pandemi sekarang kan memang buat olahraga keluar gitu nggak bisa. Makanya sekarang kita mau bercocok tanam juga karena kosan kita ya nggak ada pekarangan juga buat cocok tanam. Bisa juga karena kegemukan, stres, banyak pikiran. Nah, apa sih yang terjadi apabila hipertensi tidak diobati? Bisa ke penyakit jantung, gagal ginjal, stroke, peningkatan menurun kayak dari kabur, hari itu kan makin makin turun penglihatan kita, terus bisa menyebabkan kematian. Terus cara mencegah komplikasi hipertensi agar tidak terjadi lebih lanjut lagi, ini ada caranya Bu. Terus kan ya jaga berat badan, kayak misalnya ibu biasakan kalau di pos bindu itu ada tuh yang setiap itu kan ada pemantauan di pos bindu, itu tinggi badan kita berapa, berat badan berapa, nanti dilihat tuh idealnya kita dengan tinggi segitu, berat segitu itu berapa, ada di situ, bisa di kontrol gitu. Terus makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, terus mengubah kebiasaan hidup yang tadinya suka kayak ibu kan sukanya kopi,
kasar, mungkin bisa dikurangi bakarannya. Memang awal-awalnya nggak enak gitu ya, karena memang mengubah move on dari rasa enak tuh susah gitu, tapi efeknya ke badan kita, ke tubuh kita sangat berbahaya juga. Nah terus selalu kontrol ke pelayanan kesehatan ya, misalnya kan ibu bapaknya kan kita nggak tahu ada bapaknya juga kan, kayak ibu bilang kemarin kalau bapak tuh jarang periksa juga kan kesehatannya. Itu nanti kalau ibu ke puskesmas atau ke bisa tuh dari sekarang di apotek kan juga ada, suka ada cek aja bu, biar kita tuh lebih baik kita mendeteksi dari awal, deteksi dini biar kalau ada penyakit kan belum terlalu parah. Kalau udah terlalu parah kan pengobatannya ya dari kitanya harus ekstra juga gitu. Kalau nggak ekstra ya sama aja hasilnya gitu. Terus ini yang kemarin saya ajarin ke ibu, kalau pengobatan hipertensi itu nggak harus dengan obat terus gitu kan. Nah bisa juga mengkonsumsi buah mentimun gitu. Karena pengobatan penyakit itu ada yang medis sama non medis gitu. Jadi bisa dikonsumsi buat, misalnya kan di rumah ini kan selama 5 hari saya akan memberikan ibu jus mentimun, atau enggak nanti diparut, atau bisa juga dimakan langsung sebanyak 2 buah mentimun, cuci bersih sebelum diituin dimakan atau di blender. Kira-kira itu menghasilkan sari dari mentimun itu 150 ml. Terus minumnya itu diminum selama 2 kali sehari, pagi dan malam. Jadi ini diminum selama 5 hari. Nanti kan kita akan lihat kemarin kan kita udah mulai dari kemarin. Jadi nanti dari hari kemarin berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nanti Rabu saya akan ngecek lagi, cek lihat ada penurunan enggak, ada itunya enggak. Tapi itu juga sambil pola makannya. Pola makannya dijaga gitu. Ya Bu, ini sedikit penjelasan pembahasan dari mengenai hipertensi. Apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Nah, ini aja sih, saya kan kadang hipertensi itu suka banyak konsumsi obat ya, apalagi udah sehari 2 kali. Nah itu sebenarnya kalau kita maksudnya gini loh, jedahnya kepengen diselingi dengan timun atau apa gitu, boleh nggak gitu maksudnya? Obat itu kan pagi dan sore, kalau saya kan dapatnya udah 2 kali minum obat ya gitu. Nah kita mau bantu lagi sama yang namanya minuman ini nih, kayak jus timun atau seledri gitu. Jadi untuk sekarang karena kita kan mau ngelihat efek dari mentimunnya ya Bu ya. Jadi obatnya jangan diminum dulu. Jadi kalau misalnya ini barengan timun masuk, obat masuk, nanti kita nggak tahu yang efek yang mana gitu ya. Nah, bisa jadi apakah dari timunnya atau dari obatnya. Jadi susah kita melihat perbedaan dari hari pertama sampai hari kelima nanti. Jadi sementara untuk karena ibu tiap hari mengkonsumsi timun, obatnya jangan dulu. Tapi yang mau saya tanya kan kadang gini, aku tuh emang suka males konsumsi obat, karena kan ada yang bilang suka banyak lah gini, sakit apa, darah tinggi, udahlah obat mah gak usah, yang penting kita minum-minum ini deh, obat-obat kampung aja gitu. Kadang ya gitu, obat suka nggak diminum, obat kampung juga enggak. Terus efeknya maksudnya bagus nggak sih kalau kita konsumsi terus obat itu? Sedangkan dokter bilang kan jangan sampai berhenti ya Bu, paling dikurangin aja kalau emang udah enakan, dosisnya dikurangin gitu. Cuman kadang ada yang bilang nanti pengaruhnya ke jantung, kemana lah gitu. Iya, sebenarnya namanya obat itu ya mengandung bahan kimia iya. Ya. Tapi untuk ini hipertensi itu kan udah berjalan minum obat udah setahun ya. Kurang lebih setahun gitu. Jadi memang iya ibu harus konsumsinya rutin. Kalau misalnya ibu pas saat dari jalan minum, nanti nggak minum lagi, terus ada gejala lagi, minum lagi, nanti nggak bakalan sembuh. Jadi harus rutin, sambil ibu rutin mengkonsumsi obatnya, minum obatnya itu sambil dikontrol. Nah biasanya kan tadi kan udah ada nih di sini yang darah normal ibu kalau udah 130 udah pertahanin, maksudnya 130 gitu ya. Iya, pokoknya sampai biasanya kan ibu sendiri nggak saya gejalanya timbul jedanya berapa lama nih.
begitu, berapa lama jedanya biasanya timbul pusing kayak gitu kan yang gejala yang biasanya khas sih yang kalau terlalu stres juga ya, mungkin kayak kemarin-kemarin itu kan mungkin rapot apa dikejar rapot segala macam, jadinya itu gampang emosi, terus ya itu mau ngerjain apa-apa kayaknya males gitu ya mungkin, jadi iya stres, iya gitu dari kali ya. faktor stres bisa. Ya itu tadi kan ibu sudah diresepkan juga dari obat, maksudnya kalau ini obat nggak diminum kan bisa tinggi lagi gitu kan, kemarin sampai 160 gitu kan. Nah, ini yang berbahaya karena bisa fatal juga, Iya, tadi iya. komplikasinya Komplikasi. juga bahaya juga kan. Jadi yang tahu badan ibu kapan sehatnya, kapan sakitnya itu ibu Kita sendiri. sendiri. Dan memang untuk mengkonsumsi obat, saya rasa kalau saya di posisi ibu memang sebenarnya apa sih, bosan juga ya. Tapi ya mau gimana, karena memang ini memang harus diturunin gitu, harus dinormalkan. Jadi kita nggak bila perlu rasa bosan itu dibuang dulu, daripada kita minum berhenti nanti kambuh lagi, minum berhenti kambuh. Mending kita tuh konsisten gitu, minum sampai benar-benar dia di dalam posisi ya apa, tekanan darahnya itu di batas normal gitu. Jadi kan kita juga nggak capek gitu mikir terus, nanti kalau kambuh lagi mikir lagi gitu. Jadi buat sementara ibu nggak usah minum obat dulu, kita fokus ke jusnya dulu ya. Nah nanti kalau memang ini jus berefek ke tekanan, ke bantu menurunkan tekanan darah ibu bisa teruskan, nggak harus di jus, nggak harus di makan jus langsung gitu ya. pagi-pagi kluk-kluk 2 biji yang pasti yang segini lah, nggak gede-gede amat gitu, yang penting ada pagi sore ada seperti itu. Siap deh, semoga malesnya itu nggak timbul. Iya, memang lebih ke kesadaran diri sendiri sih, karena yang ngerasain juga kita sendiri gitu. Oh, iya, jadi kasihan ibunya kan, ibu masih muda juga. Siap, udah. Iya, masih ada yang mau ditanyain? Udah kayaknya itu aja. Iya, baik, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama.